Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang terkasih. Saudara-saudara, sudahkah saudara merasakan keajaiban-keajaiban dari Taurat Tuhan? Ya, seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Nah, saudara, keajaibannya kemarin kita lihat bagaimana istri harus menghormati suami. Nah, ajaibnya di mana? Kalau kita taat, kita lakukan, maka rumah tangga menjadi damai. Suami istri hidupnya menyenangkan dan bisa menjadi romantis ya, karena suami merasa dihormati sehingga suami itu juga ingin memeluk istrinya. Suami itu ingin menyenangkan istrinya. Nah, sebaliknya saudara, untuk para suami, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Ya, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, jadi mengasihinya bagaimana? Mengasihinya itu sampai rela menyerahkan dirinya. Seperti Kristus, dia rela menyerahkan dirinya sampai menderita, sampai di kayu salib, karena dia mengasihi jemaatnya, mengasihi umat manusia, mengasihi saudara dan saya. Jadi rela, walaupun dia harus mengorbankan diri. Ya, memang suami tidak, semua suami harus mengorbankan diri sedemikian rupa. Itu adalah kekecualian untuk menebus dosa kita. Nah, dalam rumah tangga, bagaimana supaya hidupnya itu bisa harmonis, bisa suami istri itu romantis ya. Itu semuanya memang harus diupayakan dengan sengaja dilakukan. Ya, tidak ada berpikiran untuk berpisah. Tidak ada pikiran, saya nggak suka suami saya, menjelekkan istri, menjelekkan suami ya. Ini banyak ya, orang sering kepada orang lain menertawakan istrinya, menertawakan suaminya. Itu sama sekali tidak baik, karena itu untuk rumah tangga sendiri. Kalau kita menertawakan suami, pasti orang lain menertawakan suami juga. Demikian juga kalau suami itu menjelekkan istrinya, orang lain juga tidak menghormati, juga pasti ikut menjelekkan. Itu sebabnya suami itu harus mengasihi istrinya, melindungi istrinya seperti Kristus. Coba kalau kita berkeluh kesah kepada siapa? Datang pada Tuhan Yesus. Kalau kita ada masalah, datang pada siapa? Datang pada Tuhan Yesus. Kalau kita menghadapi sakit, kita minta kesembuhan dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Ya, nah itu sebabnya suami harus seperti Kristus yang mengasihi jemaatnya. Dia melindungi, dia menghargai, dia membuat istrinya merasa nyaman, istrinya dapat apa yang dilakukan, suaminya bisa memuji dia ya, mengasihi. Nah, saudara-saudara, kalau dibandingkannya suami istri itu bandingannya adalah seperti antara Kristus dan jemaat. Jemaat dengan Kristus ya, sebaliknya demikian. Sampai di ayat yang terakhir dari pasal 5, Efesus mengatakan bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi semua ini dikatakan bahwa rahasia ini besar. Ya, memang maksudnya rahasianya itu, saudara, sebetulnya memang ini Kristus dengan jemaat, tetapi ini berlaku untuk suami istri yang real. Ya, di dalam kehidupan. Suami istri itu mengapa mereka bisa ada suami istri, senang ya kalau lihat suami istri yang romantis, jalan berdua, bergandengan di dalam rumah juga. Kalau nggak saling menyuruh, ambilkan itu, ambilkan ini, tetapi minta tolong ya, dan berkata dengan manis, dengan baik, saling menolong. Tidak selalu hanya istri yang bekerja, tapi suami juga ikut menolong pekerjaan istri. Sebaliknya istri juga menolong pekerjaan suami kalau bisa ya. Jadi
melakukan semuanya itu dilihatnya enak. Mereka merasakannya juga pasti enak. Sudah praktekkan, ya pasti ini ajaib firman Tuhan ini. Kalau dipraktekkan, kalau sudah tidak praktek, sudah tidak bisa merasakan. Itu sebabnya kalau saudara yang sudah tua seperti saya, kita menasehati anak cucu kita supaya hidup suami istri. Ini nasihat juga untuk semua orang, supaya suami istri itu harmonis. Romantis nggak apa-apa, suami istri sendiri ya, bukan suami orang lain atau istrinya orang lain. Malah kita yang ya itu dilarang, jangan romantisnya sama orang lain, sama istri sendiri, suami sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Kalau hidupnya masih berdua ya harus yang satu menghormati, yang satu mengasihi, sama ya, mengasihi itu juga menghargai, menghormati, begitu juga. Jadi semuanya akan menunjukkan keindahan berkeluarga, sehingga anak cucu mereka juga rindu. Saya kalau punya keluarga ingin seperti itu ya, seperti orang tua saya ingin. Jadi mereka ingin ya demikian. Itu ajaibnya di situ saudara, sehingga rumah tangga itu damai sejahtera. Dengan demikian anak juga pasti akan menghormati orang tuanya, karena melihat contoh orang tua yang saling menghormati bagaimana ya. Nah itu keajaiban firman Tuhan. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu ajaib. Biarlah kami mau melaksanakan. Tolonglah rumah tangga yang merenungkan firman-Mu ini. Biarlah orang tua, kakek nenek mengajarkan pada anak cucunya. Biarlah anak cucu juga mau mendengarkan firman Tuhan, mau mempelajari firman Tuhan, sehingga hidup mereka berumah tangga harmonis dan orang melihat perbuatan mereka yang baik. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus Kristus, kiranya Tuhan sendiri yang menolong supaya kami semua dapat menjalankan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengalami keajaiban-keajaiban firman Tuhan. Sampai berjumpa. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.